Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Terima kasih Terima kasih kepada dosen Bapak dosen kuliah pengelolaan kuliah pengelolaan yang telah yang memberikan telah memberikan kesempatan untuk mengikuti presentasi kali ini guna untuk melengkapi sebagai pelengkap mata kuliah dari pengelolaan lingkungan hidup. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan saya moderator untuk memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Wade Haslinda dengan stambuk M1B123121 dan rekan saya sebagai pemateri pertama yaitu Priska dengan NIM M1B123059, kemudian Muhammad Yahya Araya Naim dengan NIM M1B123095, kemudian Suhartina dengan NIM M1B123115, kemudian disusul oleh Waliani dengan NIM M1B12222013. Baik, itulah nama-nama dari kelompok kami. Sebelum selanjutnya saya akan menyerahkan pada pemateri pertama. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, saya atas nama Muhammad Yahya akan membaca pendahuluan. Environmental New Paradigm (NEP) lahir sebagai bentuk kesadaran baru terhadap pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Paradigma ini muncul pada akhir abad ke-20 sebagai kritik terhadap human exemptionalis paradigm HEP, yaitu cara pandang lama yang menempatkan manusia sebagai makhluk istimewa yang bebas dari hukum-hukum alam. Dalam paradigma HEP, alam dianggap sebagai objek yang dapat dieksploitasi tanpa batas demi kepentingan pembangunan dan kemajuan teknologi. Akibatnya, terjadi berbagai krisis lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, deforestasi, dan kepunahan spesies. Sebagai berikut saya serahkan kepada yang membaca. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Yahya. Selanjutnya kepada pemateri kedua saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Priska dengan NIM M1B123059. Langsung saja di rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbedaan antara paradigma lingkungan human experience paradigma dengan environmental new. Terus yang kedua, apa saja faktor yang mendorong lahirnya environmental new paradigma sebagai pendekatan baru dalam isu lingkungan. Yang ketiga, sejauh mana penerapan environmental new paradigma dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Dan terakhir, yang keempat, bagaimana peran generasi muda dalam menginternalisasi nilai-nilai environmental new paradigma untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan masalah. Yang dimana yang pertama itu tujuannya yaitu untuk menjelaskan perbedaan mendasar antara human dan eksposionalisme paradigma dan environmental new paradigma dalam memandang hubungan manusia dengan lingkungan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong munculnya NEP sebagai paradigma baru dalam isu lingkungan hidup. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh penerapan NEP terhadap sikap dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Keempat, untuk mengevaluasi peran generasi muda dalam menginternalisasikan nilai-nilai NEP guna
mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri. Selanjutnya saya persilakan. Baik, pengertian New Environmental Branding. Pengertian New Environmental Branding atau NEP. The New Environmental Branding atau NEP merupakan pemahaman baru yang diterapkan dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam atau lingkungan dengan alam ini. Manusia bukan satu-satunya makhluk hidup dan menggunakan atau berpatokan kepada pemahaman bahwa tidak menjadi superior terhadap lingkungan terutama sepsir lainnya. Jacques M. Galler dan Paul Leslie menerangkan bahwa the new environmental paradigm adalah digunakan untuk membahas dan mengukur pergeseran paradigma dalam orientasi umum terhadap lingkungan fisik. 122 oleh karena itu perlu adanya pendekatan dengan menggunakan pendekatan the new environmental paradigm sehingga Orjan Windenger menjelaskan bahwa skala New Environmental Paradigm adalah digunakan dengan menggunakan indikator kesadaran dari akibat, yakni kecenderungan untuk perasaan bersalah. Jika merusak lingkungan adalah menggunakan indikator dari sebuah nilai individu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu prinsip New Environmental Paradigma. Environmental paradigma manusia dan the new environmental paradigma pada prinsipnya adalah sebagai berikut. Satu, manusia adalah salah satu spesies di antara banyaknya interdependensi yang terlibat dalam komunitas biotik yang membentuk kehidupan dan sosial manusia. Yang kedua yaitu rumitnya hubungan sebab akibat dan umpan balik dalam jaringan alam yang menghasilkan banyak konsekuensi yang tidak disengaja dari tindakan manusia yang positif. Yang ketiga, dunia ini terbatas. Jadi ada batas-batas fisik dan biologis yang ampuh sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan fenomena sosial. Langsung saja pada kesimpulan. Adapun pada presentasi kali ini, kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu environmental new paradigm merupakan paradigma baru yang muncul sebagai respons terhadap berbagai krisis lingkungan yang diakibatkan oleh cara pandang antroposentris dalam paradigma lama yaitu human exceptionals paradigm atau HIP dan NIP menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem yang saling bergantung, bukan sebagai penguasa alam, tetapi paradigma ini menekankan pentingnya kesadaran ekologis, konservasi sumber daya alam, dan tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Baik, itulah presentasi dari kelompok 10, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.